Kata-kata Su Tianzuo bergema di udara, menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Masalah ini bukan masalah kecil. Jika berhasil, kita pasti akan mendapat keuntungan yang besar. Tatapan Su Tianzuo menyapu semua orang yang hadir, dengan cahaya serakah bersinar di matanya. Tetapi jika kita gagal, kita yang berkolusi dengan para pembudidaya iblis pasti akan dikeluarkan dari asosiasi apoteker besar, dan kita bahkan akan kehilangan nyawa kita. Ekspresi semua orang sangat serius, dan mereka tahu keseriusan masalah ini. Peraturan dari Persatuan Master Kedokteran sangat ketat, dan jika mereka diketahui berkolusi dengan para penggarap iblis, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun godaan kepentingan yang sangat besar ibarat bisikan setan yang terus-menerus menggoda di dalam hati mereka. Semuanya, selain sumber daya dari Pulau Dewa Pengobatan, jangan lupa bahwa ada Chen Ping. Orang ini layak dipuja selama ratusan tahun dari aliansi penyegel iblis. Suara Su Tianzuo terdengar lagi, penuh dengan kekuatan yang mempesona. Dapatkah Anda membayangkan betapa besar sumber daya yang dihasilkan oleh dedikasi 100 tahun aliansi penyegel iblis? Semuanya, untung, ini sesuatu yang membuat orang gila dan terobsesi. Ibarat api yang berkobar di hati. Sekali menyala tidak bisa dipadamkan. Di dunia ini, jika tidak ada motif keuntungan, siapa yang akan mempertaruhkan segalanya? Siapa yang akan mengambil risiko? Lihatlah peluang di depan kita. Itu adalah manfaat yang sangat besar dan tak terbayangkan. Sumber daya Pulau Yaoshen adalah tumpukan harta karun. Selama kita bisa mendapatkannya, kita bisa terbang ke angkasa. Dan Chen Ping, dia membawa percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun di punggungnya. Ibadah 100 tahun. Ada begitu banyak bahan obat langka, begitu banyak teknik misterius, dan begitu banyak harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Dengan ini, kita bisa berjalan menyamping di dunia para dewa dan manusia, dan tidak ada yang berani meremehkan kita. Bunga adalah landasan kekuasaan dan sumber kejayaan. Dengan minat, kita bisa mengontrol hidup dan mati orang lain serta menentukan nasibnya. Kita bukan lagi karakter kecil yang diperintah, tapi Tuan yang bisa mendominasi segalanya. Demi keuntungan, kita bisa melakukan apapun. Semua aturan dan moral tidak ada artinya jika dihadapkan pada kepentingan yang sangat besar. Selama kita berhasil, apa dampak tuduhan dan kritik tersebut terhadap kita? Jika Anda tidak berhasil, Anda akan berhasil. Tapi selama kita berhasil, kita bisa menikmati semua kemuliaan dan kekayaan, dan membiarkan semua orang memuja kita. Kepentingan adalah penggerak kemajuan kita dan tujuan perjuangan kita. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan lakukan apapun demi keuntungan. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa Su Tianzuo memang memiliki pesona bahasa, dan kata-katanya sangat menghasut. Nafas semua orang sedikit bertambah cepat. Penghargaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance adalah kekayaan yang sangat besar. Bagi apoteker ini, sumber daya berarti pencapaian medis yang lebih tinggi, status dan kekuasaan yang lebih kuat. Selama kita berhasil, bahkan jika kita membunuh Chen Ping, dinasti Xiao tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Bagaimanapun, semua orang dengan keterampilan medis yang sangat baik di surga dan dunia manusia ada di sini. Su Tianzuo melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada kita, saya khawatir tidak akan ada apoteker senior lain di seluruh dunia surga dan manusia. Kata-kata Su Tianzuo menimbulkan gelombang di hati semua orang. Mereka mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hati mereka, dan keinginan serta ketakutan berbenturan dengan keras di dalam hati mereka. Presiden Su, saya mendukung Anda dan saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Bao Longxing, kepala keluarga Bao, adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ada ekspresi tekad di wajahnya, seolah-olah dia telah melupakan semua kekhawatirannya. Segera setelah itu, kepala keluarga Diao, Diao Changmin,
juga berbicara, ikut sertakan saya. Seperti kata pepatah, yang berani akan mati kelaparan dan yang penakut akan mati kelaparan. Bagaimanapun, setelah konferensi apoteker ini, keluarga Zhou dan keluarga Zhen pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Kita masih harus berjuang. Lebih baik menyerang dulu. Saat Bao Longxing dan Diao Changmin berbicara, yang lain tidak lagi ragu-ragu dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, mengikuti Su Tianzuo. Melihat tanggapan semua orang, Su Tianzuo tertawa, dengan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Oke, kita sekarang adalah belalang di tali yang sama, dan kita harus membuat aliansi darah. Saat dia mengatakan itu, Su Tianzuo langsung mengeluarkan setetes darah dan menjatuhkannya ke dalam mangkuk anggur di depannya. Yang lain mengikuti dan mengeluarkan darahnya, lalu meminum semangkuk anggur dengan sumpah dalam satu tegukan. Saat ini, di keluarga Ouyang Xing, pemilik Pulau Dewa Pengobatan, tidak merasa mengantuk sama sekali. Dia berdiri di depan jendela, memandangi bulan purnama di luar dan ombak yang terus-menerus menerjang pantai, dan dia berpikir keras. Di bawah kaki Ouyang Xing, serangga padat dengan cahaya keemasan samar terus bergerak maju mundur. Ini adalah kumbang emas yang dibesarkan oleh Ouyang Xing. Serangga ini unik di Pulau Yaoshan. Kumbang emas awalnya berwarna hitam, tetapi karena sering terbungkus dalam kabut ramuan pemurnian Dewa Pengobatan di Pulau Dewa Pengobatan, ia berubah menjadi baju besi emas seiring waktu. Kekuatan gigitan kumbang emas ini sangat besar, dan kekuatan kawanannya bahkan lebih menakjubkan. Ayah, ini sudah larut malam, kamu harus istirahat. Ouyang Wufeng melihat lampu di kamar ayahnya masih menyala, jadi dia masuk dengan lembut. Ouyang Wufeng mengabaikan kumbang emas di bawah kakinya. Setiap kali dia melangkah, kumbang emas di bawah kakinya tampak terkendali dan secara otomatis menyingkir. Feng Er, apakah menurutmu kita bisa melarikan diri kali ini? Ouyang Xing melihat keluar jendela, suaranya penuh kekhawatiran. Ayah, ratusan apoteker ada di sini kali ini, termasuk keluarga besar medis, serta Presiden Asosiasi Apoteker dari 4 dari 5 wilayah. Saya rasa Sekte Zantian Dharma tidak berani datang dan menimbulkan masalah. Ouyang Wufeng berkata, orang-orang itu hanya menakuti kita. Dengan sedikit keterampilan medis mereka, bahkan jika Pulau Dewa Pengobatan diberikan kepada mereka, mereka tidak memiliki cara untuk memahami warisan yang ditinggalkan oleh tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Sebaiknya kamu tidak terlalu khawatir. Seperti kata pepatah, ketika tentara datang, air akan datang dan bumi akan menutupinya. Ouyang Wufeng berusaha menghibur ayahnya. Setelah mendengar ini, Ouyang Xing berbalik dengan senyum masam, memandang ke arah Ouyang Wufeng dan berkata, Feng Er, apakah kamu juga berpikir bahwa saya mengundang konferensi apoteker ini ke Pulau Yaoshan untuk mengadakannya agar apoteker ini membantu kita melawan surga menghancurkan sekte? Bukan begitu, kata Ouyang Wufeng ragu-ragu. Tentu saja tidak. Mata Ouyang Xing menjadi tegas dan dalam. Saya benar-benar ingin menggunakan sumber daya di Pulau Dewa Pengobatan untuk memberi manfaat bagi para ahli pengobatan di seluruh surga dan dunia manusia. Akan lebih baik jika seseorang memecahkan warisan kedokteran Tuhan. Petik 2. Ouyang Wufeng menatap ayahnya dengan tatapan kosong, dengan emosi kompleks mengalir di hatinya. Ouyang Xing berjalan perlahan dan melanjutkan, ada terlalu sedikit apoteker di dunia para dewa dan manusia, dan bahkan lebih sedikit lagi apoteker dengan keterampilan medis yang luar biasa. Semua biksu ingin naik ke keabadian, dan tidak ada yang mau mencurahkan energi mereka untuk mempelajari keterampilan medis. Ada sedikit nada ketidakberdayaan dan penyesalan dalam suaranya. Ayah, aku tidak menyangka kamu akan berpikiran seperti ini. Tapi apakah kita sendiri yang menanggung risikonya? Jadi bagaimana dengan risikonya? Ouyang Xing menyela, jika saya dapat memberikan kontribusi kepada apoteker di dunia surga dan manusia, hidup saya tidak akan sia-sia.
Tidak peduli siapa yang mendapat warisan dari Dewa Pengobatan, mereka tidak boleh membiarkan para penggarap iblis dari Sekte Heaven Sancing mendapatkannya. Mereka memiliki niat jahat. Jika mereka dibiarkan mendapatkan warisan, pasti akan membawa bencana besar bagi mereka, dunia surga dan manusia. Ouyang Wufeng terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ayah, saya mengerti, dan saya akan mendukung penuh keputusan Anda." Ouyang Xing menepuk bahu Ouyang Wufeng dan berkata, "Feng Er, dalam konferensi master kedokteran ini, semua pihak memiliki niat jahat. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati, tapi bagaimanapun juga, niat awal kita tidak dapat diubah." Ouyang Wufeng mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan melindungi Pulau Dewa Pengobatan dan konferensi ini." Cahaya bulan menyinari ayah dan anak tersebut, mencerminkan sosok tegas mereka. Dan di Pulau Yaoshen yang tampak damai ini, badai besar perlahan mulai terjadi. Saat ini, Su Tianzuo dan yang lainnya sedang merencanakan rencana yang lebih rinci. Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan berbagai arteri di Pulau Yaoshen dan tidak membiarkan informasinya bocor. Ada banyak orang di sekitar Chenping. Tidak mudah untuk menangkapnya. Kita bisa memanfaatkannya dan mengambil tindakan di konferensi master kedokteran. Kilatan keganasan muncul di mata Su Tianzuo, situasinya akan kacau dan tidak ada yang bisa peduli pada orang lain. Semua orang mengangguk dan setuju dengan rencana Su Tianzuo. Di sisi lain, keluarga Zhou dan keluarga Zhen juga diam-diam mengamati perkembangan situasi. Mereka tidak mengabaikan tindakan kecil Su Tianzuo dan lainnya. Telah bersama di kota Yongel selama bertahun-tahun, Su Tianzuo, keluarga Bao, dan keluarga Diao dapat menebak apa yang mereka pikirkan. Malam ini Bao Longxing dan Diao Changmin diam-diam pergi ke kediaman Su Tianzuo. Pasti ada rahasia tersembunyi. Keluarga Zhou dan keluarga Zhen ingin mencaplok keluarga Bao dan keluarga Diao. Demikian pula, tidak mungkin keluarga Bao dan keluarga Diao tidak berniat mencaplok kedua keluarga mereka. Meski biasanya mereka tertawa dan tertawa saat bertemu, diam-diam mereka ingin satu sama lain mati. Tampaknya konferensi master kedokteran kali ini tidak akan damai, kata Zhou Qian, kepala keluarga Zhou. Kita tidak boleh gegabah, kita harus bersiap menghadapinya, kata Zhen Yuandao, kepala keluarga Zhen. Meskipun mereka berdua tahu apa yang sedang dilakukan Su Tianzuo saat ini, mereka berpikir untuk menargetkan kedua keluarga mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Tianzuo ingin menargetkan apoteker di seluruh surga dan dunia manusia. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan diselimuti suasana tegang, dan semua kekuatan diam-diam bersaing, menunggu kesempatan datang. Menjelang konferensi master kedokteran, suasana di Pulau Yaoshen menjadi semakin mencekam. Para apoteker sedang membuat persiapan akhir untuk konferensi mendatang, sementara mereka yang memiliki niat jahat diam-diam merencanakan cara mewujudkan ambisi mereka. Ouyang Xing sibuk bolak-balik ke berbagai tempat, memeriksa apakah semua persiapan sudah siap. Ouyang Wufeng memimpin murid-murid keluarganya untuk memperkuat pertahanan pulau. Su Tianzuo dan yang lainnya juga sibuk mengatur detail terakhir. Mata mereka penuh antisipasi dan kegugupan, seolah-olah mereka akan memulai pertaruhan hidup atau mati. Waktu berlalu, dan konferensi apoteker akan segera dimulai. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan adalah pemandangan yang ramai, dan semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi tidak ada yang tahu konspirasi macam apa yang tersembunyi di balik kegembiraan ini. Saat itu baru saja fajar, dan semua apoteker berkumpul di bawah Gunung Yaoding. Di kaki Gunung Yaoding, sebuah platform tinggi telah didirikan. Upacara pembukaan sederhana untuk konferensi apoteker masih diperlukan. Lingkungan sekitar Gunung Yaoding dikelilingi oleh kabut putih tebal. Kabut putih ini sepertinya menyebar keluar sejak obat-obatan dimurnikan di Gunung Yaoding. Namun kabut putih ini bukanlah kabut spiritual, melainkan sejenis racun. Rumornya,
Itu untuk melindungi ramuan di Gunung Yaoding. Karena gunung kuali obat ini digunakan oleh dewa pengobatan untuk memurnikan obat, pasti ada banyak sisa ramuan di dalamnya. Namun kabut putih ini tidak akan bertahan lama. Saat matahari terbit, kabut putih tersebut perlahan akan menghilang. Saat ini, ada kerumunan orang di platform tinggi. Presiden Asosiasi Apoteker 4 wilayah dan beberapa kepala keluarga medis semuanya duduk di sana. Semuanya, selamat datang di Pulau Dewa Pengobatan. Kali ini konferensi Master Kedokteran diadakan di Pulau Dewa Pengobatan kami. Ini merupakan kehormatan bagi tuanku. Keluarga Ouyang kami akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan oleh semua orang di sini. Dan konferensi Master Kedokteran juga telah menyiapkan banyak penghargaan, yang juga dapat menambah sedikit kesenangan ketika sesama penganut Tao berkomunikasi satu sama lain. Gunung di belakangku yang terlihat seperti kuali obat disebut Gunung Kuali Obat. Rumornya, itu adalah kuali obat yang digunakan oleh dewa pengobatan untuk memurnikan obat, dan akhirnya berubah menjadi gunung besar. Dewa obat jatuh di Gunung Kuali Obat ini, dan masih banyak pil yang dimurnikan oleh dewa obat yang tersisa di Gunung Kuali Obat. Bahkan ada warisan dewa pengobatan. Kalau ada yang bisa memahaminya, itu akan menjadi berkah bagi kita di dunia dewa dan manusia. Sekarang saya umumkan bahwa konferensi Master Kedokteran akan dimulai. Setelah pengumuman keras Ouyang Xing, semburan tembakan terdengar dan tepuk tangan memekakkan telinga. Banyak apoteker yang masih sangat tersentuh dengan kemurahan hati Pulau Yaoshan.